Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatma Kusma Dewi dengan NPM Maker 177, perwakilan dari kelompok E. Mohon izin sebelumnya untuk Ibu Yulianti Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 1 kelas L dan teman-teman sekalian. Di sini kami izin untuk mempresentasikan terkait materi current liabilities, provisions, and contingencies. Nah, baik, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Fatma Kusuma Dewi dan NPM Maker 177. Berikutnya ada Nabila Rohandato dan NPM Maker 287. Dan berikutnya ada Marsha Dinda dengan NPM Maker 109. Berikutnya juga ada Salwa Putri dan NPM Maker 087. Dan yang terakhir ada Alfian Fernanda dengan NPM Maker 361. Baik, kembali lagi dengan saya Fatma Kusuma Dewi dan NPM Maker 177. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi current liabilities. Nah, current liabilities merupakan kewajiban lancar. Nah, adalah kewajiban yang pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam operating cycle normal perusahaan atau diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah reporting date. Nah, karakteristiknya yaitu jatuh tempo jangka pendek. Lalu yang kedua menggunakan current assets untuk pelunasannya. Yang ketiga berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contohnya seperti account payable, notes payable, current maturities of long term debt atau utang jangka panjang. Lalu ada unearned revenue. Lalu ada tax payable seperti itu. Nah, baik, berikutnya kita masuk pada poin A yaitu accounts payable. Nah, accounts payable atau utang dagang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain atas pembelian barang, supplies, ataupun jasa secara kredit. Nah, karakteristiknya yaitu terjadi karena adanya jeda waktu antara penerimaan barang atau jasa dengan pembayaran. Dan biasanya atau umumnya memiliki jangka waktu kredit selama 30 sampai dengan 60 hari dan tidak menggunakan surat resmi. Contoh syarat kreditnya seperti 2/10, N/30. Ada juga 1/10, EOM dan pengukurannya itu jumlah utang biasanya mulai ditentukan karena tercantum pada invoice supplier dan tanggal jatuh tempo yang jelas. Hal penting perusahaan harus memastikan ya. Yang pertama, persediaan dicatat periode yang benar. Accounts payable juga dicatat pada periode yang tepat, seperti itu. Contohnya nih, pembelian barang 10 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Berarti dapat diskon tuh 2% kalau bayarnya dalam jangka waktu 10 hari. Jadi potongannya tuh sekitar 2% dari 10 juta, 200 ribu ya. Dan pembayarannya itu berarti totalnya nantinya 9.800.000 karena sudah dipotong dengan diskon. Namun jaraknya tetap pembayarannya hanya jarak pelunasannya yaitu selama 30 hari. Jika lebih dari 10 hari, maka diskon hangus. Jadi tidak dapat mendapatkan kesempatan potongan harga seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada notes payable di poin B. Nah, notes payable adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Sumber notes payable itu sendiri ada pembelian barang, peminjaman uang dari bank, transaksi pembiayaan lainnya. Nah, jenis-jenis notes payable. Pertama ada interest bearing notes, yaitu memiliki bunga yang dinyatakan secara jelas. Atau yang kedua zero interest bearing note ya, yaitu tidak mencantumkan bunga secara eksplisit tetapi tetap mengandung bunga. Nih, untuk yang pertama tadi interest bearing notes. Contohnya, Landscape Co meminjam 100.000 euro dengan bunga 6% selama 4 bulan. Jadi perhitungan bunganya 100.000 dikali dengan 6% lalu dikali 4/12. Kenapa 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan dan dipinjam selama meminjam 100.000 euro dengan bunga 6% selama 4 bulan. Jadi 4 dari 4 bulan tersebut. Jadi sama dengan 2.000. Jadi jurnal saat menerima pinjaman debit cash dan kreditnya di notes payable. Lalu jurnal penyesuaiannya yaitu debit di interest expense,
pada credit interest payable. Lalu saat jatuh tempo, maka perusahaan membayar pokok utang beserta bunganya. Sedangkan untuk yang zero interest bearing note, yaitu tidak mencantumkan bunga secara langsung. Namun sebenarnya bunga sudah diperhitungkan dalam selisih nilai pinjaman dan pembayaran akhir. Contoh, face value note-nya itu 102.000 euro. Nah, kas yang diterima sebesar 100.000 euro. Jadi selisihnya kan 2.000 tuh sebagai bunga. Jadi karakteristiknya yaitu dibayar lebih besar saat jatuh tempo dan menggunakan present value seperti itu. Baik, yang berikutnya C ada current maturities of long term debt, yaitu bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Diklasifikasikan sebagai current liability. Nah, contohnya itu ada bonds payable, mortgage notes, ada long term notes. Nah, ketentuannya itu jika hanya sebagian utang yang jatuh tempo tahun depan. Jadi bagian jatuh tempo itu current liability, sisanya non current liability. Kewajiban yang menjadi current liability yaitu ada utang jangka panjang dapat berubah menjadi current liability jika perusahaan melanggar debt covenant dan juga kreditur dapat meminta pelunasan segera. Contoh debt covenant-nya itu minimum working capital, lalu ada juga rasio debt to equity tertentu. Nah, jika covenant dilanggar, maka utang harus diklasifikasikan sebagai current liability. Baik, yang terakhir ada short term obligation expect to be refinance. Dan short term obligation adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Namun utang dapat diklasifikasikan sebagai non current apabila perusahaan memiliki hak untuk refinancing jangka panjang. Nah, syarat refinancing yaitu perusahaan harus memiliki hak untuk menunda pembayaran minimal 12 bulan setelah reporting date. Dan jika refinancing selesai sebelum reporting date, maka diklasifikasikan sebagai non-current liability. Namun, jika refinancing dilakukan setelah reporting date, maka tetap dianggap sebagai current liability. Nah, refinancing kriteria yaitu penentuan klasifikasi utang bergantung pada kondisi yang ada pada reporting date. Jadi dikatakan current liability jika belum ada kontrak refinancing pada reporting date, dan non current liability jika kontrak refinancing date sudah ada jika kontrak refinancing sudah ada sebelum reporting date. Lalu perusahaan memiliki hak untuk menunda pembayaran selama lebih dari 12 bulan. Halo semuanya, nama saya Marsha Fritasari dengan NPM akhir 109. Baik, selanjutnya di sini ada dividends payable atau utang dividen. Jadi sederhananya utang dividen ini tuh muncul saat papan direksi perusahaan resmi mengumumkan kayak oke, kita akan bagi-bagi keuntungan ke pemegang saham. Nah, pas diumumkan itu yang biasa kita sebut declaration debt, perusahaan resmi punya utang legal ke investornya. Makanya langsung dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Tapi ada 2 poin penting yang perlu kita garis bawahi di sini. Pertama, kalau perusahaannya bagi-bagi dividen dalam bentuk saham atau stock dividends, itu tidak dihitung sebagai hutang. Kenapa? Karena perusahaan tuh nggak keluar duit atau aset apapun di masa depan, melainkan cuma memutar posisi modal di ekuitas saja. Hal yang kedua, buat saham preferen yang punya dividen kumulatif dan kebetulan lagi nunggak, itu juga belum dianggap sebagai utang sah sebelum diumumkan secara resmi. Tapi demi transparansi, ini wajib dicantumkan di catatan kaki laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke customer advance and deposit. Nah, teman-teman pasti pernah kan kalau mau beli barang custom atau sewa tempat tuh harus bayar DP dulu. Nah, bagi perusahaan yang menerima DP atau jaminan tersebut, uang itu tuh belum menjadi hak milik sepenuhnya, karena uang itu statusnya adalah utang atau liabilitas. Contohnya ada 2 macam, ada yang sifatnya uang muka untuk komitmen pembelian barang atau jasa di masa depan, ada juga yang sifatnya tuh deposit jaminan. Contoh gampangnya kayak kita bayar jaminan sewa mobil atau deposit kunci apartemen. Uang itu kan cuma dititip ke kita. Jadi secara akuntansi, ketika kita terima duitnya, kas kita bertambah di debit, tapi utang kita juga bertambah di kredit. Nah, lalu kapan sih utang ini hilang? Ya hilangnya nanti pas kita sudah kirim barangnya, selesaikan jasanya, atau saat masih masa sewa habis dan uang jaminannya tuh kita balikin ke pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu unearned revenues atau pendapatan diterima di muka. Jadi konsepnya begini, duitnya tuh udah masuk ke kantong kita, tapi kita belum kerja apa-apa. Jadi karena prinsip akuntansi itu ketat, jadi pendapatan baru boleh diakui kalau ada performa atau kerja nyata
Maka selama kita bekerja, uang itu tuh wajib nongkrong di kolom liabilitas lancar. Contoh paling dekat di kehidupan kita sehari-hari tuh kayak tiket konser atau tiket pesawat yang kita beli berbulan-bulan sebelum terbang. Atau bisa juga langganan aplikasi streaming bulanan atau tahunan. Nah, secara jurnal, pas kita terima duit di awal, kita debit kas dan kredit pendapatan diterima di muka. Nanti, setiap bulan berjalan atau setelah konser atau penerbangan itu selesai dilaksanakan, barulah kita buat jurnal penyesuaian. Kita debit liabilitas tadi untuk dikurangi, dan akhirnya kita kredit ke pendapatan yang sesungguhnya. Lalu ada sales and value added taxes payable. Nah, satu hal yang paling penting diingat di sini, perusahaan itu bukan pihak yang menanggung atau membayar pajak ini. Perusahaan di sini tuh cuma jadi makelar alias agen pemungut resmi dari pemerintah. Jadi kalau teman-teman beli kopi di kafe dan di struknya ada PPN 11%, kafe itu tuh memungut duit kita untuk disetor ke kas negara. Khusus untuk PPN, sistemnya memakai metode selisih. Jadi pajak keluaran yaitu pajak yang kita pungut pas jualan kan dikurangi dulu dengan pajak masukan, yaitu pajak yang kita bayar pas kita belanja modal. Nah, selisih bersihnya itulah yang menjadi utang pajak jangka pendek kita ke pemerintah. Lalu saat jualan kita catat kas masuk, lalu kita kredit pendapatan dan kredit akun utang pajak. Begitu tiba waktunya bayar ke kas negara, kita tinggal debit utang pajaknya sampai habis dan kredit kas kita. Materi selanjutnya yaitu income tax payable. Perusahaan wajib menghitung pajak penghasilan terutang berdasarkan SPT tahunan. Yang kedua, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Yang ketiga, usaha perorangan dan partnership umumnya bukan entitas kena pajak, yaitu pajak dibayar oleh pemilik secara pribadi. Yang keempat, perusahaan biasanya membayar estimasi pajak secara periodik. Materi selanjutnya yaitu employer related liability. Yang pertama ada payroll deduction, potongan gaji. Definisi: potongan dari gaji karyawan untuk pajak premi asuransi, tabungan, dan iuran serikat pekerja. Akuntansi: jika perusahaan belum menyetorkan potongan tersebut ke otoritas terkait pada akhir periode akuntansi, maka harus diakui sebagai liabilitas lancar. Yang pertama ada social security tax, pajak jaminan sosial, yaitu dibayar oleh pemberi kerja dan karyawan dengan tarif yang sama. Karyawan dipotong dari gaji kotor, pemberi kerja dicatat sebagai payroll tax expense, liabilitas dicatat sebagai social security tax payable untuk bagian yang belum disetor. Yang B ada income tax withholding, PPh karyawan dihitung berdasarkan formula atau tabel pemerintah, status nikah, tanggungan, dan lain-lain, dicatat sebagai withholding tax payable. Contoh jurnal payroll deduction yaitu saat membayar gaji, debit salaries and wage expense, total gaji kotor, credit withholding tax payable, social security tax payable, union dues payable, cash. Saat membayar pajak pemberi kerja, debit payroll tax expense, credit social security tax payable. Yang materi selanjutnya yaitu absent ketidakhadiran yang dibayar. Yang pertama vested right, yaitu hak yang tetap dibayar meski karyawan berhenti, wajib diakui liabilitasnya. Yang kedua accumulation right, hak yang bisa dibawa ke periode berikutnya, wajib diakui dengan estimasi forfeiture karena turnover. Yang ketiga no accumulation right, tidak bisa dibawa ke periode berikutnya, diakui saat ketidakhadiran terjadi. Lalu ada sick pay, jika vest diakui, jika akumulasi tapi tidak vest, perusahaan bisa memilih mengakui atau tidak tergantung kebijakan apakah sakit benar-benar diperlukan atau tidak. Contoh jurnal accrual yaitu accrual cuti yaitu dengan tingkat gaji berbeda. Tahun pertama tahun 2022 accrual debit salaries and wage expense, credit salaries and wage payable menggunakan tarif 2022. Tahun 2023 pembayaran debit salaries and wage payable, salaries and wage payable, selisih credit cash menggunakan tarif 2023. Catatan, IFRS mengajukan penggunaan expanded future rate untuk accrual, tetapi praktiknya sering menggunakan current rate. Lalu materi selanjutnya profit sharing and bonus plan, yaitu bonus karyawan dicatat sebagai beban operasi, bukan pembagian laba. Jurnal penyesuaian di akhir periode saat bonus ditetapkan, debit salaries and wage expense, credit salaries and wage payable. Saat dibayar, debit payable, credit cash. Materi selanjutnya yaitu conditional expense, beban bersyarat. Contoh sewa yang bergantung pada pendapatan atau jumlah produksi, royalti per unit produk atau barang tambang.
lalu ada pengakuan liabilitas. Setiap kali unit tambahan diproduksi atau diekstraksi, liabilitas bertambah, biasanya liabilitas lancar. Contoh, sewa tetap $500 per bulan ditambah 1% penjualan di atas $300.000 per tahun, royalti 1 per ton produk atau 0,50 barel per barel minyak yang diekstraksi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait provision. Jadi untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Dan langsung saja yang kedua yaitu pengukuran provision dan juga jenis-jenis dari provision. IFRS itu jumlah yang diakui sama dengan best estimate pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban masa kini. Nah, pengukuran provision sendiri itu ada 3 poin, yaitu yang pertama ada expected value, yaitu bobot yang semua kemungkinan outcome itu berdasarkan probabilitas 80%, tidak ada biaya garansi, 12% biaya besar, 8% biaya kecil. Lalu yang kedua ada midpoint of range, yaitu refund pelanggan dipandang sebagai rangkaian kontinu, titik tengah rentan digunakan sebagai dasar pengukuran. Lalu yang ketiga ada most likely outcome, yaitu untuk litigasi tunggal, hasil yang paling mungkin digunakan sebagai estimasi terbaik kewajiban. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis dari provision. Jadi jenis-jenis ini ada 6, yaitu yang pertama ada lawsuit, yaitu litigasi yang sedang berjalan atau terancam. Lalu yang kedua ada warranties, yaitu garansi produk atas kualitas dan juga performa. Yang ketiga ada consideration payable, yaitu premi kupon dan rebate untuk pelanggan. Lalu yang keempat ada environmental, yaitu biaya remediasi dan juga kepatuhan lingkungan. Yang kelima yaitu onerous contract, yaitu kontrak kerugian yang tidak bisa dibatalkan. Yang keenam ada restructuring, biaya penutupan divisi atau perubahan operasi. Nah, IFRS itu mensyaratkan pengungkapan ekstensif untuk setiap jenis provision dalam catatan laporan keuangan. Baik, untuk yang pertama yaitu ada litigation provision. Jadi ada 3 faktor utama dalam menentukan kewajiban litigasi. Nah, yang pertama ada time period, yaitu penyebabkan tindakan harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Lalu yang kedua ada probability, yaitu kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan harus dapat dinilai. Yang ketiga ada reasonable estimate, yaitu perusahaan harus bisa membuat estimasi wajar atas jumlah kerugian. Nah, aturan penting itu untuk melaporkan kerugian dan juga kewajiban penyebab litigasi itu harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan sifat litigasi, perkembangan kasus, pendapat penasihat hukum, dan juga pengalaman kasus serupa serta respon dari manajemen. Baik, yang selanjutnya itu ada warranty provision dan juga consideration payable. Jadi dalam warranty provision itu ada 2 tipe, yaitu yang pertama ada assurance types warranty, yaitu termasuk dalam harga jual produk, jaminan bahwa produk bebas dari cacat saat penjualan, diakui sebagai beban pada periode penjualan, dicatat sebagai warranty liability di neraca. Nah, contohnya itu pada garansi mobil Toyota 3 tahun per 100.000 km. Lalu untuk yang kedua ada service type warranty, yaitu dijual terpisah dari produk utama, merupakan performance obligation tersendiri, dicatat sebagai unearned warranty revenue, diakui pendapatan secara straight line selama masa garansi. Contohnya itu pada extended warranty TV, garansi tambahan dari elektronik. Lalu untuk selanjutnya itu ada consideration payable atau premi dan kupon. Nah, perusahaan ini sering memberikan premi atau kupon atau rebate sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Nah, kewajiban ini juga harus diakui sesuai expense recognition principle. Nah, selanjutnya itu ada environmental provision dan juga restructuring provision. Nah, jadi ada 4 faktor obligation event atau pemicu kewajiban dalam environmental provision. Jadi yang pertama ada decommissioning nuklir, lalu yang kedua ada biaya penutupan pertambangan, yang ketiga ada pembongkaran dan juga reklamasi properti seperti minyak dan juga gas, lalu yang keempat ada biaya pasca penutupan tempat pembuangan sampah. Lalu selanjutnya dari restructuring provision, yaitu
program yang direncanakan dan juga dikendalikan manajemen yang secara material mengubah yang pertama ruang lingkup bisnis, yang kedua yaitu cara bisnis dijalankan. Adapun biaya-biaya yang dimasukkan dan juga dikecualikan dari restructuring, untuk yang biaya yang dimasukkan yaitu biaya pemutusan hubungan kerja karyawan, biaya pemutusan kontrak atau denda sewa, one rose contract provision. Lalu selanjutnya ada biaya yang dikecualikan yaitu investasi dalam sistem baru, biaya pelatihan atau relokasi staff, biaya memindahkan aset atau operasi, biaya administrasi dan juga marketing, biaya operasi masa depan yang diharapkan. Nah, selanjutnya di sini ada one rose contract dan self insurance dan juga disclosure related to provision. Jadi untuk yang pertama one rose contract itu definisinya yaitu kontrak di mana biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan dari kontrak tersebut. Nah, pengukurannya yaitu liability diukur sebagai nilai yang lebih rendah antara biaya yang memenuhi kontrak atau kompensasi atau denda jika kontrak tidak dipenuhi. Lalu selanjutnya ada self insurance. Nah, self insurance ini bukan asuransi, melainkan asumsi risiko perusahaan menanggung sendiri potensi kerugian dari kebakaran, banjir, dan juga kecelakaan. Dan hal ini tidak diakui sebagai provision karena kondisi pengakuan dari IFRS yang tidak terpenuhi, di mana liabilitas itu harus berasal dari past event, bukan antisipasi kejadian masa depan sebelum kejadian terjadi. Nah, tidak ada diminusi nilai aset yang tidak ada kewajiban kepada pihak lain. Berbeda dengan perusahaan asuransi yang punya kewajiban kontraktual kepada pemegang polis. Pengecualian penting yaitu jika perusahaan sudah menyebabkan cedera atau kerusakan pada pihak lain di masa lalu atau pas event sudah terjadi, maka kerugian yang belum diasuransikan itu harus diakrual asalkan bisa dibuat estimasi yang wajar. Lalu selanjutnya ada disclosure related to provision, yaitu IFRS mensyaratkan pengungkapan yang sangat ekstensif. Perusahaan wajib memberikan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir untuk setiap kelas provision. Nah, hal ini tuh mencangkup saldo awal periode, penambahan provision yang diakui, perubahan estimasi, jumlah yang digunakan atau utilized selama periode, saldo akhir periode. Nah, selain rekonsiliasi, ya harus diungkapkan juga deskripsi sifat kewajiban, perkiraan waktu arus kas keluar, ketidakpastian jumlah, dan juga timing, serta estimasi penggantian atau reimbursement yang diharapkan jika ada. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contingencies. Pertama ada contingent liabilities atau kewajiban kontijen. Kewajiban kontijen adalah kewajiban yang memungkinkan akan terjadi di masa depan, tetapi belum pasti karena masih bergantung pada suatu kejadian tertentu. Contohnya itu ketika perusahaan digugat sebesar 1 miliar. Nah, perusahaan itu belum tahu dia itu harus membayar atau enggak, jadi dia tetap harus mencatat itu. Tapi itu nggak masuk ke laporan keuangan karena satu, belum bisa dikonfirmasi sebagai kewajiban saat ini. Karena kan kayak belum tahu gitu ya pasti proses pengadilan tuh kayak gimana, kayak kita harus berakhir bayar atau enggak gitu. Yang kedua, ada kewajiban saat ini yang kemungkinan pembayarannya tidak besar terjadi. Dan yang terakhir, ada kewajiban kini yang jumlah kewajibannya tidak dapat diestimasi secara andal. Yang selanjutnya ada pedoman untuk akuntansi dan pelaporan kontingensi kewajiban. Tabel berikut ini menjelaskan bagaimana perusahaan mencatat kewajiban kontingensi berdasarkan besar kecilnya kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Yang pertama, kemungkinan terjadi sangat besar dengan persentase di atas 90%. Berarti dia itu harus dicatat sebagai kewajiban atau cadangan di laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada lebih besar kemungkinan terjadi daripada tidak dengan persentase dari 51% sampai dengan 89%. Itu tetap dicatat kewajiban atau tetap dicatat sebagai kewajiban maupun cadangan. Yang ketiga ada belum jelas akan terjadi atau tidak dengan persentase 5-50%. Itu tidak dicatat tetapi harus diungkapkan di catatan laporan keuangan. Yang terakhir ada kemungkinan sangat kecil dengan persentase di bawah 5%. Itu
nggak perlu dicatat ataupun diungkapkan. Selanjutnya ada aset kontijen. Aset kontijen adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi oleh terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset kontijen yang paling umum adalah satu, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, atau bonus. Yang kedua, ada kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Dan yang ketiga, ada kasus pengadilan yang sedang berjalan dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Tapi perlu dicatat kalau aset kontijen tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Jika realisasi aset kontijen hampir pasti, maka aset tersebut tidak lagi dianggap sebagai aset kontijen dan akan diakui sebagai aset. Untuk presentasenya itu mungkin sekitar 90% atau lebih. Ada aturan umum mengenai aset kontijen. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama ada hampir pasti dengan presentase di atas 90%, maka akan dilaporkan sebagai aset dan tidak lagi sebagai kontijen. Kemudian ada kemungkinan besar terjadi, jadi kayak lebih mungkin terjadi daripada tidak, dengan presentase 51 sampai 90%. Itu mungkin diungkapkan. Selanjutnya ada mungkin saja tetapi tidak mungkin dengan presentase 5-50%. Maka tidak ada pengungkapan yang diperlukan atau tidak perlu diungkap. Yang terakhir ada terpencil dengan presentase kurang dari 5%, maka itu juga tidak perlu diungkapkan. Arus aset kontijen diungkapkan ketika arus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih mungkin terjadi daripada tidak, atau mungkin lebih dari 50%. Namun, penting agar pengungkapan aset kontijen ini menghindari memberikan indikasi yang menyesatkan tentang kemungkinan timbulnya pendapatan. Oleh karena itu, pengakuan aset kontijen ini lebih ketat daripada pengakuan untuk kewajiban. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai presentation and analysis. Yang pertama ada presentation of current liabilities. Yang pertama yaitu ada penyajian kewajiban jangka pendek. Pertama-tama, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai jatuh tempo penuh. Artinya, kewajiban jangka pendek ini dicatat sebesar jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Karena waktunya singkat, maka selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material atau tidak terlalu berpengaruh. Yang kedua ada selisih nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Karena periode kewajibannya pendek, maka akuntan biasanya tidak menghitung diskonto atau bunga secara rumit, seperti pada utang jangka panjang. Kemudian ada kewajiban lancar disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jadi kewajiban lancar itu kan biasanya akan ditampilkan pada bagian kewajiban di neraca saldo atau laporan keuangan. Selanjutnya ada urutan penyajian kewajiban lancar. Perusahaan itu biasanya menyusun akun kewajiban itu berdasarkan urutan jatuh tempo, yaitu yang utang yang paling cepat jatuh tempo ditampilkan lebih dulu. Kemudian ada urutan paling terbesar. Utang dengan jumlah yang paling besar itu ditampilkan lebih dulu. Gitu. Yang terakhir ada preferensi likuidasi, yaitu berdasarkan prioritas pembayaran. Sebenarnya itu tidak ada aturan mutlaknya, jadi perusahaan bisa memilih cara penyajian mana yang paling sesuai dengan prinsip perusahaan.
Yang selanjutnya ada pengungkapan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, ada informasi kewajiban harus diungkapkan dengan memadai. Artinya, perusahaan harus memberikan informasi yang cukup jelas agar pengguna laporan keuangan dapat memahami kondisi utang perusahaan. Kemudian, ada kewajiban yang dijamin harus dijelaskan. Maka jika suatu utang dijamin dengan aset tertentu, maka perusahaan itu harus menjelaskan jenis kewajibannya dan aset yang dijadikan jaminan atau agunan. Kemudian ada perpanjangan jatuh tempo harus diungkapkan. Jadi ketika perusahaan mendapatkan hak untuk memperpanjang masa pembayaran utang, maka informasi tersebut itu harus dijelaskan di dalam laporan keuangan. Kemudian ada tidak boleh mengimbangi kewajiban dengan aset. Jadi perusahaan itu tidak boleh mengurangi utang menggunakan aset yang telah direncanakan untuk membayarnya. Dan yang terakhir, bagian utang jangka panjang yang segera jatuh tempo harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Misalnya, jika sebagian utang jangka panjang harus dibayar dalam waktu 1 tahun, maka bagian tersebut harus dipindahkan ke kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada analysis of current liabilities. Current liabilities itu adalah kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar ini harus dibedakan dengan kewajiban tidak lancar guna untuk menilai likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Perusahaan yang liquid itu lebih mampu menghadapi kondisi ekonomi yang buruk dan memanfaatkan peluang investasi. Nah, likuiditas sendiri dinilai menggunakan beberapa rasio seperti arus kas operasi, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan juga rasio lancar dan rasio cepat. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai rasio lancar dan exit test ratio. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Nah, yaitu rasio antara total aset lancar dan total kewajiban lancar. Rumusnya itu current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, rasio ini itu bisa disebut juga dengan rasio cakupan atau rasio modal kerja. Karena rasio ini itu menunjukkan kemampuan aset lancar untuk menutupi kewajiban lancar. Nah, rasio lancar yang tinggi belum tentu baik karena sebagian aset lancar itu bisa berupa persediaan yang sulit untuk cepat dijual. Jadi kayak persediaan yang lakunya lama gitu loh. Kemudian ada seperti kayak persediaan seperti bahan baku dan barang dalam proses itu kan membutuhkan waktu untuk menjadi uang tunai, jadi kayak butuh waktu lama gitu untuk jual gitu. Karena itu analisis itu sering mengurangi persediaan dan biaya dibayar di muka dari aset lancar agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Oleh sebab itu juga itu digunakan rasio uji asam sebagai pengganti atau pelengkap untuk rasio lancar ini. Rasio uji asam atau exit test ratio yaitu rasio yang menghubungkan antara total kewajiban lancar dengan kas serta investasi pendek dan piutang. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan exit test ratio sama dengan kas ditambah dengan investasi jangka pendek ditambah dengan piutang bersih dibagi dengan kewajiban lancar.
Baik, kembali lagi dengan saya Fatma Kusuma Dewi dan NPM Akhir 177. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari latihan soal P12.2 dan saya akan menjawab yang A, carrying value Desember 31 Desember 2016. Nah, diketahui useful life-nya, patent grant-nya itu 30 Juni 2016, useful life awal 17 tahun, maka amortisasinya yaitu full year jika sebelum 1 Juli dan tidak dihitung jika setelah 30 Juni. Maka pengerjaannya yaitu ini ada tabel untuk Desember 31 Desember 2016, patent cost-nya yaitu 59.500. Nah, maka 59.500 tadi itu dibagi dengan 17, ketemunya 3.500. Maka 59.500 dikurang dengan 3.500, ketemunya yaitu carrying value 56.000. Baik, kembali lagi dengan saya Fatma Kusuma Dewi dan NPM Akhir 177. Di sini saya akan menjawab yang B dari P12.2. Nah, di sini ada tabel pengerjaannya untuk 31 Desember tahun 2020 dengan item paten 2016 dengan cost 59.500, useful life-nya 17, maka amortisasi per tahunnya yaitu 3.500. Dari 59.500 dibagi dengan 17. Nah, untuk years use-nya itu 5, maka akumulasi amortisasinya yaitu sebesar 17.500. Dari 3.500 tadi dikalikan dengan 5. Dan carrying value-nya ketemu 42.000. 42.000 itu dari mana? Dari cost-nya itu dikurang dengan akumulasi amortisasi. Lalu item yang kedua ada edition 2017 dengan cost 81.500, useful life-nya 16 dan amortisasi per tahunnya ketemu 5.093,75 dengan years use-nya itu 3, maka akumulasi amortisasinya ketemu 15.281,25 dan carrying value-nya yaitu sebesar 66.219. Dan yang berikutnya ada item edition 2018 dengan cost 42.000, useful life-nya jelas 15, maka amortisasi per tahunnya ketemu 2.800 dan years use-nya itu 2, maka akumulasi amortisasinya ketemu 5.600 dari 2.800 dikalikan 2. Dan carrying value-nya menjadi 36.400. Lalu yang terakhir yaitu edition 2019 dengan cost 49.000 dan useful life-nya 14, maka amortisasi per tahunnya ketemu 3.500. Lalu untuk years use-nya itu 2 dan akumulasi amortisasinya jadi 7.000, maka carrying value-nya itu sebesar 42.000. Maka total keseluruhan untuk carrying value di Desember 31 Desember tahun 2020 yaitu sebesar 186.619. Selanjutnya saya akan membahas mengenai soal C, yaitu mencari carrying value pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, pertama-tama karena mulai 1 Januari 2021 sisa useful life-nya direvisi menjadi 5 tahun. Kemudian carrying value per 1 Januari 2021 yang telah dijelaskan di soal B yaitu 186.619 dan kemudian akan mencari amortisasi baru yang dimulai pada tahun 2021 dengan cara 186.619 dibagi dengan 5 tahun. Hasilnya yaitu 37.338 per tahun. Kemudian kita akan mencari akumulasi amortisasi dari tahun 2021 ke tahun 2023, yaitu dengan cara 37.338 itu dikali dengan 3, karena ini dikali dengan 3, maka hasilnya yaitu 112.014. Kemudian untuk mencari carrying value pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu carrying value pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu 186.619 dikurangi dengan akumulasi amortisasi yang 3 tahun tadi yaitu sebesar 112.014.
Maka carrying value 31 Desember 2023 adalah 74.605. Pada slide ini ditampilkan intangible asset atau aset tidak berwujud milik Sandra SA pada 31 Desember 2022. Perusahaan memiliki 3 jenis aset tidak berwujud, yaitu franchise, patent, dan trademark. Untuk masing-masing aset dihitung cost, accumulated amortization, dan carrying value. Nah, dari perhitungan tersebut, total carrying value seluruh intangible asset perusahaan adalah sebesar 106.990. Nah, selanjutnya di slide ini menunjukkan supporting computation atau perhitungan pendukung dari masing-masing aset tidak berwujud. Pertama ada franchise, memiliki total biaya perolehan sebesar 58.700 yang berasal dari down payment dan present value notes payable. Franchise diamortisasi selama 10 tahun, sehingga amortisasi tahun 2022 sebesar 5.870. Lalu yang kedua untuk biaya paten, biaya research and development tidak dimasukkan sebagai aset karena langsung dibebankan sebagai expense. Nah, yang diakui sebagai paten hanya legal dan registration fee sebesar 17.600 dengan umur manfaat 8 tahun. Nah, amortisasinya sebesar 2.200. Lalu yang ketiga ada trademark, memiliki total biaya sebesar 46.200 yang berasal dari purchase price dan successful litigation. Nah, setelah dihitung, amortisasi dari tahun 2019 sampai 2022, total accumulated amortization itu sebesar 7.440. Nah, dari seluruh perhitungan tersebut, diperoleh carrying value masing-masing aset yang kemudian ditampilkan pada slide sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban soal dari soal P12.3 yang B, yaitu yang pertama expense on income statement for 2022. Pertama, franchise amortization-nya $5.870, royalty expense yaitu 5% dikali 900.000 sama dengan 900.000 sama dengan 45.000. Patent amortization-nya 2.200, patent R&D expense 65.000 dibebankan seluruhnya. Trademark amortization yaitu 2.109. Nah, schedule expense for 2022-nya expense type yaitu expense type, lalu franchise amortization amount-nya 5.870, franchise royalty 45.000, patent amortization 2.200, patent R&D expense 65.000, trademark amortization 2.109. Totalnya 120.179.000. Di sini selanjutnya saya akan menjawab dari soal yang dibuat, yaitu PT Firly itu membeli merek dagang pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar 4 miliar dengan umur manfaat 20 tahun. Pada 1 Januari 2027 perusahaan merevisi sisa umur manfaat menjadi 5 tahun lagi. Hitung amortisasi tahunan sebelum revisi, hitung carrying value pada tanggal 31 Desember tahun 2025, hitung amortisasi baru setelah revisi umur manfaat. Nah, untuk jawabannya yaitu untuk yang pertama ada keterangan nilai dari harga perolehan merek dagang sendiri itu 4 miliar, lalu tanggal perolehannya 1 Januari 2024, umur manfaat awal berarti 20 tahun, tanggal revisi umur manfaat 1 Januari 2027, sisa umur manfaat setelah revisi 5 tahun. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu amortisasi tahunan sebelum revisi. Dari gambar yang tertulis, metode amortisasi sama dengan garis lurus. Nah, rumusnya yaitu harga perolehan dibagi dengan umur manfaat awal. Jadi 4 miliar itu dibagi dengan 20 menghasilkan 200 juta per tahun. Lalu pertanyaan B kedua yaitu carrying value pada tanggal 31 Desember tahun 2026. Dari gambar yang dilihat yaitu ada periode sebelum revisi tahun 2024 sampai dengan 2026, berarti kan 3 tahun. Lalu total akumulasi amortisasi sendiri yaitu tadi 3 tahun. Jadi 200 juta dikalikan dengan 3 sehingga menghasilkan 600 juta. Carrying value per 31 Desember itu berarti 4 miliar dikurangi 600 juta sehingga menghasilkan 3 miliar 400 juta rupiah. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu amortisasi baru setelah revisi mulai tanggal 1 Januari 2027. Dari gambar yang ditulis,
ada dasar amortisasi baru yaitu carrying value per 31 Desember. Rumusnya yaitu carrying value dibagi sisa umur manfaat baru sehingga 3,4 juta 3.400.000.000 dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan 680 juta per tahun ya. Selanjutnya ada soal C yang akan kita jawab dengan rumus future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. Nah, diketahui itu present value-nya adalah 20.000, bunganya yaitu 9%, dan future value-nya adalah 47.347. Yang akan kita cari adalah N-nya atau periodenya. Jadi caranya adalah 47.347 sama dengan 20.000 dikali 1,09 pangkat N. Nah, 1,09 ini didapat dari 1 ditambah dengan 9%. Jadi nanti 47.347 dibagi dengan 20.000 sama dengan 1,09 pangkat N. Nah, hasil dari pembagian future value dan present value-nya adalah 2.367 dolar sama dengan 1,09 pangkat N. Nah, untuk mencari N-nya itu 2,67 sama dengan 1,09 N itu pakai log. Jadi N sama dengan log 2,367 dibagi dengan log 1,09. Hasilnya itu 10. Jadi waktu yang dibutuhkan Dian untuk mengumpulkan uang adalah 10 tahun. Seperti itu. Selanjutnya soal D yang akan kita jawab dengan rumus seperti tadi, yaitu future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. Nah, diketahui present value-nya adalah 9.553 dolar dan I-nya belum diketahui. Future value-nya adalah 27.600 dan N-nya adalah 4 tahun. Nah, kita akan mencari I-nya. Caranya 27.600 sama dengan 19.553 ditambah dengan dikali 1 ditambah I pangkat 4. Terus 1 tambah I pangkat 4 sama dengan 27.600 dibagi dengan 19.553 sama dengan 1 tambah I pangkat 4 sama dengan 1,411. Nah, untuk cari nilai I-nya yaitu 1 ditambah dengan I pangkat 4 sama dengan 1,411. I sama dengan 1,411 pangkat 1/4 dikurangi dengan 1. 1,0898 kurangi 1. Jadi I adalah 0,089 atau sekitar 8,9%. Nah, jadi bunga yang perlu Cindy dapat agar dapat mengumpulkan cukup uang adalah sebanyak 8,9%. Terima kasih.